Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita awali pembelajaran kita mengenai latihan soal pendidikan agama Islam, persiapan ujian sekolah berstandar nasional dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat dan tambah barokah. Langsung saja kita mulai pembahasan kita mengenai latihan soal ini. Jadi latihan soal ini meliputi materi dari kelas 7, 8, dan kelas 9. Tentunya dari K13. Nomor 1, langsung kita mulai. Perhatikan Quran, surah Tahrim ayat ke-6 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 'Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat penjaga neraka sesuai surah At-Tahrim ayat ke-6 tersebut adalah, baiklah anak-anak, bahwasanya tatkala kita mendapatkan soal ayat Al-Quran, maka yang perlu kita awali, kita pahami itu mengenai artinya. Jadi kalau kita tahu artinya, insya Allah jawaban untuk soal ini lebih mudah. Di sini ada malaikat, berarti malaikat, sesuai sifat malaikat. Ghilazun shidad, artinya apa? Sangat tegas. Tegas nih. Yang udah ada kata-kata tegasnya mana? Yang A. Yang kedua, la ya'sunallah, tidak bermaksiat kepada Allah, tidak durhaka. Betul. Wa yaf'aluna ma yu'marun, yaf'alu, mengerjakan, melaksanakan. Nah, berarti jawabannya adalah A. Tegas, tidak durhaka, dan melaksanakan perintah Allah. Nomor 2. Perhatikan tabel tugas dan nama malaikat berikut. Nah, ini kita harus tahu nih nama malaikat dan tugasnya. Di sini malaikat Jibril, tugasnya apa? Menurunkan wahyu. 1 dengan A, nggak cocok. Malaikat Mikail, mengatur kesejahteraan, berarti 2 dengan C, tidak cocok. 3, Israfil, meniup sangkakala, seharusnya dengan D, tapi di sini dengan C, tidak cocok. Maka jawabannya adalah 4 nih, D, Israel, pencabut nyawa, dengan E. Nah, cocok, berarti jawabannya adalah D. Kemudian perhatikan perilaku berikut ini. Mengikuti MTQ untuk mendapatkan hadiah, menyimpan Al-Quran di lemari hias, senang mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, dan yang keempat, membiasakan membaca Al-Quran. Yang kelima, mempelajari kandungan Al-Quran. Nilai karakter yang menunjukkan seseorang cinta kepada Al-Quran adalah, jadi untuk menjawab ini, pertama kita lihat yang tidak cocok dulu. Nah, ini mengikuti Al-Quran, mengikuti MTQ untuk mendapatkan hadiah, berarti tidak cocok. Yang ada satunya berarti tidak cocok. A dan D tidak cocok nih. Kemudian menyimpan Al-Quran di lemari hias, ini juga tidak cocok. Masa menyimpan doang, tidak dibaca, berarti yang ada 1, 2-nya tidak cocok nih. Nah, ini 2 juga tidak cocok. Berarti yang tidak ada 1 dan tidak ada 2-nya adalah C. Senang mendengarkan lantunan Al-Quran, membiasakan membaca Al-Quran, dan yang kelima adalah mempelajari kandungan Al-Quran. Lanjut. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Arman senang membaca Al-Quran karena ia yakin akan menjadi penerang di alam kubur. Kedua, Rudi mempelajari Al-Quran untuk mengetahui perbedaannya dengan kitab-kitab lain.
Yang ketiga, Faisal mempelajari Al-Quran untuk mendapatkan hidayah. Yang keempat, Zaki mengajarkan Al-Quran untuk mendapatkan bayaran. Kalau kita lihat dari sini, nilai karakter yang mencerminkan orang beriman kepada Al-Quran itu apa? Nah, pertama, Arman kan dia senang membaca Al-Quran karena yakin akan menjadi penerang di alam kubur. Betul, berarti jawaban yang ada satunya betul. Nah, di sini yang ada jawabannya satu itu A dan B. Berarti fokus kita di A dan B. Nah, Rudi mempelajari Al-Quran untuk mengetahui perbedaannya. Jadi dia hanya ingin tahu bedanya saja. Berarti kurang tepat. Yang tepat apa? 3. Mempelajari Al-Quran untuk mendapatkan hidayah. Nih. Karena kenapa? Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kelima, perhatikan pernyataan berikut ini. Berbuat jujur karena mengikuti keteladanan Rasulullah. Tidak menyontek karena takut diketahui guru. Berperilaku adil untuk mendapatkan simpati orang lain. Dan yang keempat, beribadah sesuai yang dicontohkan Rasulullah. Nah, perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul ditunjukkan oleh nomor. Nah, berarti kan ini tentang Rasul. Nah, dia berbuat jujur karena mengikuti keteladanan Rasul. Berarti jawaban yang ada satunya itu adalah benar. Nah, ini A dan D. Oke ya. Kemudian kita lihat lagi 2, tidak menyontek. Nah, ini berarti tidak cocok nih. Karena kalau ada gurunya, dia takut. Kalau tidak ada gurunya, dia berani. Berarti tidak cocok nih. Tidak mencerminkan keteladanan pada Rasulullah. Berarti jawabannya apa? 1 dan 4. Nah, berarti di sini D. 4 dan 1. Beribadah sesuai yang dicontohkan Rasul. Dan yang satunya berbuat jujur karena mengikuti keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 6, Nabi Muhammad dikenal dengan Al-Amin. Ketika terjadi konflik peletakan Hajar Aswad di Ka'bah, ia yang masih muda mampu menyelesaikan konflik antara pembesar-pembesar suku Quraisy tanpa ada yang direndahkan dan dirugikan. Mereka senang dengan kejujuran dan sifat bijak Nabi Muhammad SAW sehingga menjulukinya dengan Al-Amin. Dari kisah tersebut arti Al-Amin itu adalah benar, terpercaya, menyampaikan dan cerdas. Kalau kita pahami dari cerita itu bahwasanya Nabi itu terpercaya. Karena walaupun masih muda, tapi dapat amanah yang luar biasa. Makanya Nabi itu terpercaya. Karena dari sifat amanahnya tadi. Jadi kita lihat dari sifat apa? Amanahnya. Nomor 7. Semua manusia mengalami kematian. Setelah itu memasuki alam penantian. Kemudian dibangkitkan kembali untuk diadili di mahsyar. Alam penantian tersebut dinamakan dunia, ba'az, mizan, barzah. Kalau ba'az artinya bangkit. Nah, kalau mizan timbangan. Nah, jadi setelah manusia meninggal dunia, nah manusia ini menunggu untuk dibangkitkan. Nah, berarti adalah jawabannya D, alam barzah atau biasa disebut dengan alam kubur karena manusia sedang menanti. Kedelapan, perhatikan pernyataan berikut ini. Terjadi gempa bumi, terjadi tanah longsor, matahari terbit dari barat. Keempatnya, turunnya Dajjal. Kelima, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Tanda-tanda kiamat kubro ditunjukkan nomor. Nah, kalau terjadi gempa bumi, terjadi tanah longsor, ini kan sudah sering terjadi. Ya, sudah sering terjadi. Nah, berarti langsung saja kita jawab. 3, 4, dan 5. Berarti jawabannya adalah C. 3, 4, dan 5. Nomor 9. Farhan telah berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Dia selalu mempersiapkan pelajaran sebelum berangkat sekolah. Kemauannya sangat kuat. Dia ingin lulus terbaik di sekolahnya dan ternyata betul. Setelah mendapatkan pengumuman kelulusan kelas 9,
dia lulus dengan nilai tertinggi di sekolahnya. Sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, maka sikap yang seharusnya ditunjukkan Farhan setelah meraih prestasi tertinggi adalah, nah ini berarti kita lihat nih tentang, kita garis bawahnya di sini apa? Qada dan qadar. Berarti kita harus nyari tuh kata kuncinya. A, membanggakan diri, udah tidak cocok ya kan? Karena dia sombong. Yang B, tetap rendah hati karena segala keberhasilan tidak lepas dari ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jawabannya B nih ya, tapi kita lihat dulu yang C-nya. Biasa-biasa aja, kurang cocok. Merayakan keberhasilannya bersama-sama teman di kelasnya. Ini juga kurang cocok. Karena kenapa? Orang yang percaya akan qada dan qadarnya Allah, dia tahu pasti bahwasanya keberhasilannya itu sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak boleh sombong. Hebatnya kita bukan karena kita, tapi Allah mudahkan kita. Jadi orang hebat itu bukan karena dia, tapi karena Allah mudahkan, dan memang karena sudah takdir dia menjadi orang yang sukses. Nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Membanggakan diri ketika berhasil. 2. Merasa sedih ketika gagal. 3. Selalu optimis dalam berusaha. Yang 4. Merasa tenang hatinya. 5. Selalu sabar dalam menerima cobaan. Hikmah beriman kepada qada dan qadarnya Allah ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita lihat. Membanggakan diri tidak. Berarti yang ada satunya tidak nih. Satu nih. A dan D tidak nih. Kemudian B-nya itu 2, 3, 4. Merasa sedih ketika gagal. Berarti yang ada duanya juga tidak cocok. Berarti jawabannya adalah C. Selalu optimis dalam berusaha. Merasa tenang hatinya. Selalu sabar dalam menerima cobaan. Jadi ketika kita menjawab soal-soal seperti ini, option-option seperti ini, pernyataan berikut-berikut ini, maka gampangnya seperti itu tadi. Kita lihat yang mana yang jawabannya bukan, kemudian kita cari, kemudian kita pisah. Dalam arti, kita pisah mana yang benar, mana yang salah. Jadi lebih cepat untuk menjawabnya. Nomor 11. Muzdalifah dan Jessica, ini Jessica nih, bersahabat baik pada tanggal 24 Desember 2015. Muzdalifah dan keluarganya memperingati Maulid. Nah, Nabi Muhammad SAW di masjid tempat tinggalnya. Sedangkan satu hari Jessica sebagai umat Nasrani merayakan Natal di gereja yang berdekatan dengan masjid tersebut. Keduanya melakukan ibadah tanpa mengganggu satu sama lain dan saling menghormati. Dari cerita tersebut menggambarkan ciri sikap toleransi yang ditunjukkan Muzdalifah adalah, kita lihat, A. Menghormati teman yang beribadah. B. Memberi peluang kesempatan teman beribadah. C. Menjaga teman beribadah. D. Mengamankan teman beribadah. Mengamankan tidak cocok. Menjaga teman tidak cocok juga. Memberi peluang juga tidak. Jadi yang cocok adalah menghormati teman yang beribadah. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Nomor 12. Ketika setiap anggota masyarakat menghormati perbedaan, menghargai pendapat orang lain dengan tidak memaksakan kehendak, tidak menindas yang lemah, tidak mengganggu orang lain, dari perilaku masyarakat tersebut, maka manfaat toleransi yang dirasakan adalah, ini langsung kita jawab aja. Jadi dengan saling menghargai, saling menghormati, itu apa yang didapat manfaatnya dari toleransi tersebut? Tentunya jawabannya adalah A. Tenang dan damai. Karena kenapa? Selalu waspada tidak mungkin. Nanti kalau selalu waspada timbulnya apa? Kecurigaan, suuzon. Terjadi persaingan tinggi juga tidak cocok. Hidup bebas tanpa ada aturan apalagi. Jadi jawabannya adalah A. 13. Perhatikan Quran surah Al-Isra ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Nah, ini kalian wajib hafal nih. Ini masih panjang banget sebenarnya.
Nah, kan ini diminta hanya sepotong doang nih. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maka jawabannya adalah B. Jadi tolong dihafal ya. Tolong dihafal. 14. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. 2. Mengerjakan PR dengan baik. 3. Mendengarkan dan menjalankan nasihat. Yang keempat, mematuhi perintahnya. Yang kelima, melaksanakan sholat tepat waktu. Pernyataan tersebut yang merupakan perilaku taat terhadap orang tua dan guru ditunjukkan dengan nomor. Nah, kalau merapikan ini kan disiplin, biasalah. Tapi di sini yang diminta adalah perilaku taat kepada orang tua. Berarti apa? Mendengarkan dan menjalankan nasihatnya. Yang ada 3-nya berarti benar. Nah, yang kedua, guru. Berarti apa? Mengerjakan PR dengan baik. Jawabannya 2 dan 3. Jadi kita harus tahu clue-cluenya guru dan orang tua. Nomor 15. Perhatikan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pada lafaz yang bergaris bawah mengandung hukum bacaan mat apa? Nah, kita kan ketika kelas 8 itu belajar tentang mat tabi'i, kemudian mat arid disukun, mat jaiz munfasil, dan mat wajib muttasil. Bahkan satu lagi ada namanya mat iwad. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah alladzina, di sini kasrah. Ingat, kasrah itu apa? Harokatnya yang di bawah ketemu dengan ya sukun. Nah, maka panjangnya 2 harokat. Yang panjangnya 2 harokat disebut mat tabi'i atau mat asli. Nah, mat asli ini itu apabila ada huruf yang berharokat doma bertemu dengan waw sukun. Kalau di sini contohnya kasroh bertemu dengan ya, kemudian bisa juga fathah bertemu dengan alif. Nah, di sini juga ada nih darojatin. Di sini kalau dibacanya darojat, janya ini harokat fathahnya ke atas, ini pun mat tabi'i. Nu juga mat tabi'i ini, doma ketemu waw sukun. 16. Perhatikan hadis berikut. Utlub, ini sebenarnya utlubil ya. Karena kenapa di sini sebenarnya kasrah utlub. Utlubil ilma. Yang betul utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan, dari gendongan ilal lahdi, liang lahat. Nah, sampai kuburan. Kandungan hadis tersebut adalah belajar harus dilakukan seumur hidup. Belajar harus semangat. Belajar merupakan pangkal kebahagiaan. Belajar merupakan kunci kesuksesan hidup. Ini kan perintah untuk belajar seumur hidup. Nah, berarti jawabannya adalah A. Oke. Yang penting tahu artinya. Kalau tahu artinya gampang dah semuanya. Pasti insya Allah lah. Nilai agamanya bagus. 17. Perhatikan Quran surah Ali Imran ayat 134. Nah, ini pembahasan di kelas 7 nih. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz. Nah, ini ada yang di garis bawah ini. Di sini yang ditanyakan adalah huruf nun sukun menghadapi huruf fa. Yunfiquna. Nah, bagaimana tuh hukumnya tuh? Kan kita sering baca tuh. Yunfiquna. Seakan-akan ada engnya. Yunfiquna. Maka hukum bacaan tersebut adalah, ingat, fa ini kan hukum nun mati dan tanwin terbagi menjadi 5. Nah, salah satunya itu yang hurufnya ada 15. Yaitu ikhfa. Kalau iklab hurufnya kan cuma 1, ba doang. Kalau idgham terbagi menjadi 2, idgham biguna
idgham bila gunah. Kalau idgham bi gunah hurufnya ada 4, mim, nun, waw, ya. Kalau bila gunah ada 2, lam dan ro. Sedangkan izhar hurufnya ada 6, alif, ha, kha, ain, goin, ha. Sedangkan ikhfa ini ada 15, sisa dari yang 3 ini. Nah, fa ini huruf ikhfa. Memang kalau di sini tidak lengkap. Yang lengkap itulah ikhfa, haqiqi, izhar, halqi, idgham nanti terbagi menjadi 2, bila guna dan guna. Nah, kalau ikrab memang satu saja namanya. Kita lanjut nomor 18. Perhatikan pernyataan tentang perilaku di bawah ini. Berusaha dengan sekuat tenaga menempatkan sesuatu pada tempatnya, berusaha mengendalikan diri saat marah. Yang keempat, menerima musibah dengan lapang dada. Yang kelima, melaksanakan sholat pada awal waktunya. Dan ini adalah kelas 7. Ini bab yang terakhir nih, tentang sabar, ikhlas, dan pemaaf. Pernyataan tersebut di atas menunjukkan ciri orang sabar. Nah, kita lihat nih orang sabar. Kalau berusaha dengan sekuat tenaga, itu tidak kaitannya dengan sabar. Yang kelima juga nih, melaksanakan sholat pada awal waktunya. Ya, kurang tepat juga. Karena kita disuruh nyari yang paling tepat. Kemudian apalagi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan juga tentang sabar. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah berusaha mengendalikan diri saat marah. Nah, ini sabar nih 3. Kita lihat 3. Wah, ini 3 ada 2 nih. B dan C. Maka yang keempat, menerima musibah dengan lapang dada. Jadi jawabannya C ya. 3 dan 4. 19. Perhatikan Quran surah Al-Isra ayat ke-27. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Pada tersebut terdapat hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Ingat, yang diminta di sini alif lam syamsiyah dan qamariyah. Jadi dua-duanya. Nah, pertama alif lam qamariyah itu apa? Alif lam qamariyah itu yang di sininya adalah sukun. Kalau alif lam syamsiyah yang tasydid. Nah, gampangnya al satu nih. Di sini kan sukun nih, berarti qamariyah 1. Ash syamsiyah 1. Kemudian ash syamsiyah 1. 1, 2 dan 3. Berarti jawabannya adalah 3 bacaan. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaannya hukum bacaan alif lam syamsiyah saja tanpa alif lam qamariyah, maka jawabannya 2. Asyayatin dan syaitan. Sedangkan kalau pertanyaannya hukum bacaan alif lam qamariyah, makanya 1. Al-mubadzirin. Oke, nomor 20. Perhatikan Quran surah Al-Furqan ayat ke-63. Nah, ini. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Nah, garis bawahnya nih, rendah hati. Nah, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi, dia tidak menghina orang yang bodoh. Nah, isi kandungan tersebut menjelaskan tentang perintah apa? Nah, kita lihat di sini rendah hati. Rendah hati, nama lainnya apa? Bersyukur, bukan. Bersabar, bukan. Bertawakal, berserah diri kepada Allah, bukan. Berarti yang D, bertawadhu. Nah, rendah hati. Lawannya apa? Takabur, sombong. Nomor 21, perhatikan Quran surah Al-Maidah ayat ke-90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Ini enak banget, langsung udah ada artinya. Aduh, kalau misalnya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, ini dari ayat Al-Maidah
yang ayat ke-90 tentang apa? Kita lihat nih, khamar, judi. Jenis makanan yang diharamkan bukan, karena di sini minuman. Nah, di sini minuman yang dilarang meminumnya. Ini juga bukan, karena bukan hanya khamar saja. Yang C, larangan berjudi dan minuman keras, perintah meninggalkan perilaku buruk. Nah, perilaku buruk ini masih umum. Tapi kalau misal ditanya ayat ini, berarti tentang apa? Larangan berjudi dan minuman keras. Nomor 22. Perhatikan perilaku terpuji di bawah ini. Mendapatkan ketenangan dalam hidup. Menerima hasil dengan lapang dada. Mendapatkan rezeki yang melimpah. Disukai guru dan teman. Menjadi orang yang terhormat. Manfaat perilaku tawakal. Ingat tadi tawakal artinya apa? Berserah diri kepada Allah. Kalau orang sudah berserah diri kepada Allah, kita sudah usaha, kemudian kita semuanya serahkan kepada Allah hasilnya yang terbaik, nah maka akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Berarti jawabannya satu nih. Kalau ada satunya udah pasti jawabannya benar. Dari A, B, C, D yang ada satunya ya A. Berarti jawabannya A nih yang benar. Tapi supaya yang penasaran, coba kita lihat yang keduanya. Menerima hasil dengan lapang dada. Masya Allah. Jadi cukup jawabannya langsung A. Tapi harus diperhatikan dulu. Semuanya harus dibaca dulu. Jangan main asal jawab aja. Karena butuh ketelitian. Nomor 23. Ini langsung saja. Kalau seperti ini langsung kita baca aja nih perintahnya nih. Pada tabel tersebut hal-hal yang menyebabkan mandi wajib. Ingat mandi wajib itu kan ada 6. Nah, kita cari yang di sini. Pulang dari kuburan, kan kagak ini. Nah, pulang dari kuburan kan tidak. Tidak. Mandi pagi juga tidak. Nah, ini masuki bulan Ramadan kagak wajib ya. Ini kuburan lagi nih, kuburan mulu ya. Ini tidak. Nah, berarti ini nih nomor 3 nih. Yang 3 nih. Keluar mani, haid, nifas, masuk Islam, meninggal dunia. Kenapa orang masuk Islam itu wajib mandi? Ya, siapa tahu dia tatkala masih dalam keadaan kafir, dia misalnya haid, jadi nifas, atau dia keluar air mani, maka dia wajib mandi untuk membersihkan itu semuanya. Jadi tabel yang tepat itu adalah mandi wajib adalah yang C. Ya, ini bisa kita lihat ya yang mana yang tidak ya, gampang, insyaallah. Lanjut. Nomor 24. Pada suatu hari Amin pergi ke musola dekat rumahnya untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Saat ia berjalan menuju musola, ada mobil lewat melalui jalanan yang genangan air yang kotor dan mengenai pakaian kain Amin. Masya Allah. Untuk membersihkan kain yang kotor tersebut adalah, nah ini kita lihat nih di sini kotor, air kotor berarti najis mutawasitoh ya. Di sini ada kotor, berarti najis mutawasitoh. Nah, cara mensucikan najis mutawasitoh bagaimana? Kalau mengusapkan air yang bersih ke kain sampai hilang kotorannya, ini mengusap air, berarti mukhafafah. Yang B, mengganti kain yang kotor dengan kain yang bersih. Ini bukan membersihkan, tapi mengganti. Kan di sini kan perintahnya kan apa? Cara membersihkan kain yang kotor tersebut. Nah, yang C, mencuci kain sampai bersih dengan air yang mengalir. Nah, jawabannya adalah C. Yang D, ada kata-kata 7 kali. Kecuali kena air liur anjing sama babi. Nah, ini jawabannya. Tapi kan tidak cocok. Jadi yang cocok adalah mencuci kain sampai bersih dengan air yang mengalir. 7. Taufik selalu melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah. Karena ia paham dan yakin bahwa Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Adapun pahala sholat berjamaah dibanding sholat munfarid adalah ini gampang. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisa 27 darajah. Bisa 27 derajat. Insyaallah.
Nomor 26, perhatikan beberapa hal terkait dengan sholat berjamaah berikut ini. Mengetahui syarat rukun, mumayyiz, berwawasan luas, bacaannya fasih, berakal sehat, berwibawa, balik. Dari beberapa pernyataan tersebut yang termasuk syarat imam sholat berjamaah ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, yang intinya dulu. Satu nih, mengetahui syarat dan rukun. Berarti harus satu. Wah, satu ada semuanya. Kemudian mumayyiz tidak ya. Mumayyiz dengan balik itu sama. Jadi kalau mumayyiz lebih kecil, kalau mubalik sudah dewasa. Dalam arti gini, kalau mumayyiz itu dia sudah bisa membedakan mana kanan, mana kiri, dan dia bisa pakai baju sendiri dan bisa lepas sendiri, itu mumayyiz. Tapi kalau mubalik sudah lebih dewasa dari mumayyiz. Kalau mumayyiz itu pantaran umur 7 tahun. Tapi kalau balik ini bisa 9 dan terakhir balik itu umur 15 tahun. Maksudnya anak yang umur 15 tahun itu sudah dikategorikan sudah balik. Berarti balik ini harus ada. Nah, ini 7. Nah, tapi kita lebih mastiin lagi 4 coba. Bacanya fasih. Nah, betul. Berakal sehat, betul. Jadi jawabannya adalah C. (27) Perhatikan pernyataan berikut ini. Meningkatkan persaudaraan sama muslim, menumbuhkan rasa kasih sayang, menampakkan ketakwaan, mendapatkan sanjungan, menjadi orang yang terkenal. Hikmah sholat berjamaah, ingat, sholat berjamaah itu kan berkumpul bersama kaum muslimin. Berarti tujuannya adalah meningkatkan persaudaraan. Nah, ini satu benernya ya. Yang jawabannya A di nomor satunya berarti betul. Nah, ini A nih. Menumbuhkan rasa kasih sayang, betul. Ya. Nomor 28, perhatikan macam-macam sholat sunnah berikut ini. Perintahnya apa? Langsung saja, sholat sunnah munfarid. Nah, kata kuncinya munfarid, artinya sholat sendiri. Istisqa ini apa? Minta hujan bareng-bareng. Nah, rawatib nih ya. Nah, rawatib itu apa? Sholat sunnah qobliyah ba'diyah, atau sholat yang mengiringi sholat wajib. Ini harus sendiri, dia nggak bisa berjamaah. Berarti yang jawabannya ada nomor 2-nya berarti adalah benar. Lihat, wah ada 2 nih, 2 dan B dan D. Nah, kita lihat 2 di sini sama 4. Sholat tahiyatul masjid. Nah, betul, tahiyatul masjid ini sholat sendiri. Berarti jawabannya adalah B, 2 dan 4. Nah, di sini sholat yang dapat dijamak ditunjukkan oleh nomor. Ingat, sholat dijamak artinya sholat digabungkan. 2 sholat wajib digabungkan dalam satu waktu sholat. Itu hanya ada 4. Zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kita lihat nih, zuhur, asar. Oke ya, zuhur, asar. Kan ini asar dengan maghrib. Memang betul. Tapi masalahnya, ini bukan kawannya, bukan temennya, bukan cocokannya. Nah, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, nggak boleh. Zuhur dengan isya, asar dengan maghrib, tidak bisa karena beda waktu. Kalau zuhur dengan asar waktu siang, waktu masih ada matahari, maghrib dengan isya waktu malam, itu matahari sudah tenggelam. Itu teman-temannya atau pasangannya. Jadi jawabannya adalah zuhur dan asar. Kalau seandainya ada option maghrib dengan isya 3 dan 4, baru jawabannya. Tapi kan tidak ada. 30. Sholat yang dapat dikosor. Berarti sholat yang bisa diringkas. Nah, ingat, sholat yang bisa dikosor itu hanya sholat wajib yang jumlah rakaatnya ada 4 rakaat. Nah, di antara sholat 5 waktu yang jumlah rakaatnya ada 4, itu kan ada 3. Pertama zuhur, asar, dan isya. Nah, berarti apa nih? Zuhur, asar, isya. Jawabannya adalah D.
Rukun khutbah Jumat. Jadi langsung aja kita baca perintahnya dulu nih. Rukun khutbah Jumat. Berarti tentang apa? Khutbah Jumat nih. Rukun itu wajib. Nah, kalau tentang khutbah Jumat, kita lihat nih. Tatkala orang sedang berkhutbah, nah rukun khutbahnya apa? Yang wajibnya apa? Nah, kalau mandi, ini sunnah. Mau pakai wakian, sunnah. Berarti yang ada 1 dan 2-nya itu salah. 1 salah, 2 salah. Ada 2-nya salah. Berarti jawabannya adalah 3, 4, kemudian 5 juga salah nih. Memakai pakaian yang bagus. Kalau hari Jumat justru bukan yang bagus, tapi memakai pakaian yang berwarna putih. Itu afdolnya hari Jumat. Berarti jawabannya 3, 4, dan 6. 3, 4, dan 6 ini. Jawabannya adalah C. Nomor 32. Setiap hari Jumat umat Islam berbondong-bondong ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Orang yang datang ke masjid terlebih dahulu berhak menempati shaf paling depan tanpa memperhitungkan pangkat, kedudukan, maupun status sosial. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menanamkan sikap persaingan, keadilan, mengalah, rendah hati. Nah, di sini apa? Kalau misalnya kita lihat di sini persaingan tidak mungkin. Kemudian keadilan, mengalah juga tidak. Yang D, rendah hati. Nah, kita lihat cari clue-nya di sini apa? Orang datang ke masjid terlebih dahulu berhak mendapatkan, berarti berhak. Nah, berarti keadilan. Lanjut, perhatikan pernyataan berikut. Terhindar dari kesombongan. Nah, kita langsung perintahnya aja. Hikmah sujud syukur. Nah, sujud syukur ini kan ada 2. Apabila mendapatkan nikmat, yang kedua apabila terhindar dari musibah. Nah, hikmahnya apa? Misalnya kita lihat, terhindar dari rasa kesombongan, betul. Jadi yang ada jawabannya 1 aja, pasti benar. Nah, ini dong nih A nih. Bagi lihat 2 nih. Ungkapan rasa syukur, udah pasti, karena sujud syukur. Yang ketiga, membuktikan ketaatan kita kepada Allah, betul. Nah, supaya kebenaran kita baca nomor 4. Agar tampak kesolehan. Ini sombong. Dengan dilihat teriak nih. Usaha kita lancar. Wah, bukan. Terhindar dari musibah. Nah, kalau kita lihat, agar terhindar dari musibah, salah juga. Karena kenapa? Sujud syukur ini setelah terhindar, bukan agar. Nah, jadi ini 1, 2, dan 3. (34) Daud melaksanakan sholat zuhur, namun ia lupa tidak melakukan tasyahud awal. Sebelum salam ia melakukan sujud sahwi. Ilustrasi tersebut menunjukkan hikmah melakukan sujud sahwi adalah agar terhindar dari dosa. Salah. Kenapa? Karena ini hukumnya sunnah. Enggak sujud sahwi pun orang sholatnya sah dan tidak berdosa. Tetapi memang kurang sempurna. B. Menyadari manusia tempat salah dan lupa. Nah, ini jawaban yang tepat ya. Karena kenapa? Dalam doa sujud sahwi yang dibaca, Subhana man la yanamu wa la yasu, Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Ini menyadari manusia tempat salah dan lupa. Tapi yang saya terkesan sholatnya khusyuk, ya salah lah. Sholatnya tanpa lama, maksudnya lebih lama, ya tidak juga. Berarti jawabannya adalah B. Menyadari manusia tempat salah dan lupa. 35. Perhatikan pernyataan berikut ini. Kita lihat nih ya, hikmah puasa. Hikmah puasa. Kita lihat langsung melatih fisik agar tahan lapar, meningkatkan iman dan takwa. Yang ada 2-nya udah pasti benar nih. Nah, A dan B nih ya, yang ada 2-nya. Kemudian menumbuhkan rasa empati. Ini betul nih ya. Jadi dengan orang lapar itu dia akan merasakan orang lapar itu nggak enak. Berarti perlu kita berikan bagi kita orang yang punya lebih, harta lebih. Kita harus memperhatikan itu. Jadi jawabannya adalah
2 dan 3. Untuk menekan pengeluaran, orang pelit ya, agar tubuh menjadi kebal. Waduh, serem juga nih puasa. Ini jawabannya adalah 2 dan 3. 36. Perhatikan pernyataan berikut, meningkatkan keimanan ketakwaan. Kita langsung aja lah. Hikmah puasa sunnah ditunjukkan oleh nomor. Ingat ya nak, yang namanya hikmah puasa pasti itu tentang iman dan takwa. Kita langsung aja nih, gampangnya nih, 1 nih. Oh udah 1 nih, takwa. Kemudian yang 1 ya ini doang, doang. 2 aja coba, menjaga kesehatan, betul. Agar tubuh menjadi seksi, ya Allah, ada-ada aja puasa jadi seksi. 4, menampakkan kesolehan, sombong. Menghemat pengeluaran, pelit, ya. Jadi cocok adalah A, 1 dan 2. Masa puasa pengen pengeluaran hemat, justru puasa itu banyak pengeluaran. Buktinya apa? Kalau lagi buka apa ya dibeli sama dia. Nah, jadi harus dipahamin tuh. Lanjut. Kita lanjut. Perhatikan tabel makanan berikut. Jenis makanan yang halal. Nah ini jenis makanan yang halal. Kita lihat. Langsung aja. Kan kita langsung baca perintahnya nih. Jenis makanan yang halal. Monyet. Buaya. Udah pasti haram nih ya. Nih, haram nih. 2 nih haram nih. Udah berarti 1 tidak. Biawak. Biawak pun ya, kalau biawak gurun itu halal, kalau biawak Indonesia haram. Tuh, pahami. Ular udah, gajah haram. Oh, bukan ini nih, serem nih. Daging lagi nih, daging. Nah, kemudian 3, harimau haram. Keledai oleh ison. Piting ya, kalau kepiting rajungan ya halal ya. Kalau kepiting sawah itu yang namanya yuyu, nah itu baru haram. Nah, berarti udah ini salah. Berarti yang 4 nih ya. Kerbau, banteng, ikan, rusa. Dalil nakli dari Al-Quran berikut ini yang menerangkan bahwa daging babi itu haram. Nah, kita lihat nih. Kita harus tahu artinya. Dzukirasmullahi alaih. Dzukirasmullah berarti disebutkan ismullah, nama Allah, bukan. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Nah, maitah, bangkai, darah, lahmul khinzir. Nah, ini jawabannya adalah B. Gampang aja tuh. Khinzir, pokoknya ada khinzir-khinzirnya tuh. Babi dah. Nah. Nomor 39. Perhatikan tata cara penyembelihan berikut. Nah, tata cara nih. Tata cara penyembelihan yang benar menurut Islam ditunjukkan nomor. Jadi tata cara yang benar. Hewan yang disembelih adalah hewan yang halal. Penyembelihan dilakukan pada pangkal leher hingga putus urat nafas dan urat makan. Disebut hulkum, mari dan hulkum. Yang ketiga, menyembelih beragam Islam dan menggunakan alat tajam. Jadi jawabannya ini 1, 2, dan 3. Wah cocok nih, langsung ada. Alhamdulillah. Oke ya, binatang disembelih dimandikan. Wah, emang mau ngadu domba. Sebelum menyembelih diadakan upacara adat. Masya Allah. Tidak cocok. Tidak sah menyembelih selain pada leher walau terdapat hewan liar. Tidak cocok juga. Karena misalnya hewannya liar itu ditembak, dia sekarat, disembelih masih halal, masih boleh. Bahkan anjing yang mengerti dengan bahasa atau ucapan dari tuannya, dia menangkap kelinci, itu masih halal. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. 40. Perhatikan pernyataan berikut ini. Perintahnya hikmah pelaksanaan penyembelihan hewan yang benar ditunjukkan oleh. Nah, ini penyembelihan hewan yang benar.
1. Tidak menyakiti hewan yang akan disembelih. Jawabannya benar nih ya, 1. Nah, kita lihat 1. Cuman A doang nih. Juga menjaga kehalan daging hewan yang disembelih, betul. Karena kalau seandainya tidak putus hulkum dan marinya, tempat nafasnya dan tempat makannya, dia mati bukan karena disembelih nanti, matinya karena terluka. Maka jawabannya adalah A, 1 dan 2. Oke. Nomor 41. Kurban adalah bentuk ibadah dengan menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daging kurban diberikan kepada fakir dan miskin di lingkungannya. Dari ilustrasi tersebut, dampak atau manfaat kurban adalah membangun citra baik bagi orang yang berkurban. Riya namanya, sum'ah, pengen terkenal. Tidak cocok. Menumbuhkan rasa kasih sayang dengan sama manusia. Ini cocok nih. Rasa gotong royong sama kerja bakti. Memberi pelajaran bagi orang kaya yang tidak mau berkurban. Dan orang kayanya pelit aja kalau mau berkurban. Malu sama orang miskin. Orang di Bekasi aja ada penghulu ngumpulin duit setahun bakal berkurban. Akhirnya panitia kurban menghadiahi orang tersebut apa? Pergi umroh. Tuh. Orang yang kaya wajib tahu nih. Nah, menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap atau dengan sama manusia. Tapi ingat, kurban ini haram diberikan kepada non-muslim. Tuh, panitia kurban ingat tuh. Ya walaupun di sekolah sama, di masyarakat, di sekolah kan sama-sama aja muslim, non-muslim sebutannya. Nah, kalau kurban itu tidak boleh dibagikan kepada non-muslim. 42. Pada hari ke-7 setelah kelahiran anak laki-laki, ini laki-laki lagi nih, Pak Arman belum bisa melaksanakan akikah untuk putranya. Hal ini dikarenakan masih mengurus istrinya yang masih terbaring sakit akibat melahirkan. Sebaiknya yang dilakukan Pak Arman dalam keadaan seperti ini berkaitan dengan akikah adalah tetap melaksanakan akikah pada hari ke-7. Ya, istrinya sakit-sakit dulu amatan dan tetap melaksanakan. B. Tidak usah melaksanakan akikah sampai dipastikan istrinya pulih. Nah, kalau istrinya kagak pulih malah meninggal bagaimana ya? Kagak akikah dia. C. Tetap melaksanakan akikah sampai waktu putranya sebelum balik. Tidak wajib melaksanakan akikah karena ada halangan. Jadi jawabannya adalah C. Ya, karena masih boleh. Ya, tetap melaksanakan. Ini sebenarnya main bahasa aja di sini. Jadi tetap melaksanakan. Ini dilakukan Pak Arman, tetap melaksanakan sampai waktu putranya sebelum balik. Karena 7 hari, 14 hari, 21 hari. Bahkan Rasul itu mengakikahkan dirinya setelah diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul berapa? 40 tahun. Nah, nomor 43. Susunan pasangan rukun haji dengan artinya yang tepat ditunjukkan oleh nomor ihram. Baju ihram nih. Niat haji dengan memakai baju ihram. 1 dan B. Kagak cocok ya. Kemudian wukuf, berdiam. 2 dengan A, kagak cocok. 2 di B di sini ya. Yang C, 3 dan C, tawaf keliling Ka'bah lari-lari kecil, kagak cocok. 4 dan C, sa'i 4. C, lari-lari kecil. Nah, ingat tuh. Ya. Jawabannya adalah sa'i dengan lari kecil. Tahallul itu nyukur rambut. Ada yang nyukur rambut? Nah ini tahallul. Tahallul juga artinya menghalalkan dari yang haram menjadi halal. Hikmah melaksanakan ibadah umroh ditunjukkan oleh nomor meningkatkan kesejahteraan umat Islam, menjaga harga diri umat Islam, meningkatkan persatuan dan persaudaraan umat Islam. Ingat nih umroh. Ini 1 nih.
meningkatkan keimanan kepada Allah, membangun kekuatan politik dan ekonomi. 1, 2, 3, 1, 2, 5 tidak cocok. Jadi jawabannya 3 dan 4 ada. Alhamdulillah. Nah, perhatikan kisah berikut. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Taif, beliau menerima sambutan yang kurang menggembirakan dari penduduknya. Sebaliknya, beliau mendapat cacian, makian, lemparan batu dari berbagai arah dari sebagian penduduk tersebut. Dalam keadaan seperti itu, malaikat Jibril menawarkan untuk membinasakan penduduk tersebut. Tapi Rasulullah SAW melarangnya dan berdoa, "Wahai Tuhanku, ya Allah, tunjukkanlah mereka kepada jalan yang benar." Kisah di atas mencerminkan bahwa misi Nabi Muhammad SAW diutus itu untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Jawabannya adalah D. Kasih sayang. Inilah perbedaan Nabi Muhammad dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah tatkala umatnya tidak mau mendengarkan apa? Supaya dihancurin semuanya. Gimana kagak lelah? Nabi Nuh itu berdakwah kurang lebih 950 tahun. Umatnya hanya 80 orang. Ya Allah. Nabi Muhammad berbeda. Walaupun tidak diterima, disakitin, ditawarin gunung itu mau diangkat ke kota Taif. Tapi Nabi Muhammad sabarnya luar biasa. Sayangnya luar biasa. Kalau kita yang ditawarin, tatkala kita dilemparin batu, dihina, pasti kita akan bilang, lemparin aja, matiin aja semuanya tuh. Tuh, gak baik begitu ya nak. Kita harus mengikuti Rasulullah. Sabar. Ada orang nyakitin kita, sabar. Sabar. Jangan bilang sabar ada batasnya, tidak. Jadi ikuti Rasulullah. Rahmatan lil alamin. 46. Pasangan peristiwa dan tempat yang benar. Ini kita lihat nih ya, menerima wahyu pertama di Gua Hiro 1 dan B. Nah, 1 dan B nih ya, betul ya. Rasul dakwah terang-terangan di kaki Bukit Sofa 2 dan A. 2 dan 2A. Nah, 2A nih ya. 3C. Ada jawabannya lebih. Oke. 47. Ketika di Madinah, Rasulullah meninjau pasar dengan memperhatikan para pedagang yang menimbang. Lalu Rasul menegur para pedagang yang melakukan kecurangan. Dari narasi tersebut, karakter yang dibangun Rasulullah adalah kejujuran. Ya, ini yang paling penting nih. Bangsa kita mau maju, pemerintahnya mau maju, gurunya mau maju, peserta didiknya mau maju. Ini yang diutamakan, kejujuran. Walaupun ada kantin kejujuran, ternyata masih banyak anak yang berbohong. Buktinya masih banyak yang ngambil kagak ngomong-ngomong, kagak bayar. Hati-hati. Ya mungkin bukan di sekolah kita ya, tapi nauzubillah min zalik. Insyaallah kalau di sekolah tempat kita, insyaallah anaknya jujur, insyaallah. 48. Perhati di antara pernyataan berikut. Nah ini kita baca aja langsung ya. Kegiatan wirausaha yang dilakukan Rasul dalam membangun Madinah ditunjukkan oleh nomor apa nih? Wirausaha berarti berdagang ya. Melatih ketangkasan kagak cocok. 1 kagak cocok ya. Rasul membangun masjid 2 tidak cocok. 1, 2 tidak cocok nih. Rasul memberi tugas pengelolaan pasar pada yang ahli dan bidangnya, cocok nih. 3 nih. Nah kan ada 2 nih kagak cocok, berarti 3 nih. 3 cocok nih ya. Rasul mengatur sistem pinjaman dari bunga riba menjadi bagi hasil. Nah ini berarti C. Oke. Melatih renang, ini mau militer. Pada masa Daulah Abbasiyah,
nomor 49 ya. Pada masa Daulah Abbasiyah merupakan masa keemasan, the golden age bagi umat Islam. Pada masa itu umat Islam telah mencapai terutama ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bangsa asing ke dalam bahasa Arab. Di antara tokoh cendekiawan Islam, Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, penemu huruf nol yang dengan bukunya Al-Jibra. Lebih spesifik keahlian tokoh cendekiawan Muslim tersebut adalah ya Allah, Al-Jibra, Al-Jabbar, Masya Allah. Matematika. 50. Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para ulama, baik langsung dari Arab maupun dari Gujarat, India. Mereka datang sambil berdagang, bukan dengan sengaja atau penjajahan. Hal ini menjadikan masyarakat Nusantara menyambut baik dengan sukarela memeluk Islam. Dampak positif masuknya Islam dengan cara damai terhadap perkembangan Islam di Nusantara adalah, ingat ini harus kita pahami bahasanya. Dampak positif. Nah, Islam diterima. Jawabannya sebenarnya ini ya. Jadi dengan mereka damai, ya mayoritas masyarakat Islam ini menerima Islam. Nah, kalau ini Islam menjadi penguasa, ya tidak juga. Menjadi dasar-dasar pengambilan kebijakan, tidak juga. Islam menjadi pengayom masyarakat Nusantara, ya, ini bisa juga. Tapi kalau kita lihat dari sifat positifnya, ini kan sejarah masuknya Islam. Nah, dengan cara damai terhadap perkembangan, nah justru Islam lebih banyak. Maksudnya apa? Islam diterima mayoritas masyarakat Nusantara, sehingga saat ini alhamdulillah 86% kurang lebih itu masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Tapi sayangnya banyak doang. Nauzubillah min zalik, banyak doang. Itu yang perlu perhatian kita nih, yang orang Islam sejati, bukan Islam KTP. Rajin sholat, rajin mengaji. Mudah-mudahan dari soal pertama sampai soal 50 ini ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari Al-Fakir sendiri. Kalau betul itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Fakir doakan mudah-mudahan kalian yang mempelajari di video ini memperoleh nilai yang terbaik. Insya Allah dapat hasil yang terbaik. Orang Islam, agama Islamnya nilainya harus terbaik pokoknya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.